Bun, siapa nih yang suka sama sejarah tentang peradaban Mesir? Kalian tapi tahu nggak sih, ternyata sejarah Mesir kuno itu menyimpan banyak fakta-fakta yang mengejutkan loh. Jadi ceritanya tuh gini Bun, peradaban ini kan lahir sekitar 3100 tahun sebelum Masehi hingga runtuh di bawah kekuasaan Romawi pada 31 tahun sebelum Masehi. Oh iya, kalian tuh juga bisa nih pergi ke museum arkeolog. Ada juga Museum Firaun yang menjadi museum mumi terbesar di dunia, Grand Egyptian Museum atau GEM yang sebelumnya telah dijadwalkan buka tahun 2018 akan tetapi ditunda. Museum tersebut akhirnya akan resmi dibuka pada tahun 2020 tetapi ditunda lagi karena akibat pandemi COVID-19. Diketahui luas museum ini hampir 500.000 meter persegi, ya kalau kira-kira seukuran terminal bandara utama. Luas banget ya Bun. Mumi Raja Mesir yang paling terkenal itu beserta seluruh barang miliknya yang berhasil ditemukan bakal disemayamkan di Gembon dan kabarnya bakal segera dibuka tahun ini. Nah ternyata jasad Raja Mesir yang disemayamkan di Gem itu menyimpan banyak kisah misteri. Siapakah dia? Kira-kira Firaun yang mana ya? Dan tahukah kalian ketika penemuan makam-makam ini bahkan banyak para penemu yang mati dan konon ceritanya apa karena ada kutukan dari makam Firaun? Kita nggak usah lama-lama, langsung aja bahas ke ceritanya. Let's go. Oke, jadi sebelum kita masuk ke misteri kutukan yang menimpa para penemu makam Firaun ini, kita bahas dulu ya, siapa sih Firaun ini? Mungkin dari kalian taunya Firaun itu musuh besar Nabi Musa kan? Atau hanya nama orang mungkin? Jadi tuh gini Bun, waktu di zaman peradaban Mesir kuno, itu tuh dipimpin oleh raja-raja yang disebut sebagai Firaun. Nah, Firaun sendiri ini adalah gelar yang digunakan untuk seluruh penguasa Mesir kuno dalam semua periodenya nih Bun. Jadi, Firaun itu bukanlah seorang penguasa, melainkan sebuah gelar dalam masa peradaban tersebut. Memang nih ya, peradaban Mesir kuno memiliki ritual khusus ketika seseorang meninggal dunia. Kalian tahu nggak apa ritualnya? Iya, yaitu dengan membuat mayatnya menjadi mumi. Mereka percaya kematian sebetulnya awal dari kehidupan itu sendiri. Jadi tuh gini Bun, mumifikasi sendiri tidak terlepas dari strata sosial orang-orang waktu itu. Biasanya selain jasad orang yang meninggal, mereka juga meletakkan barang-barang berharga di sekitar tempat peristirahatan terakhirnya. Sebenarnya tuh prosesnya tuh panjang dan rumit sih Bun. Sebelum dimakamkan, mumi-mumi itu terlebih dahulu diawetkan dengan cara pengeringan atau pengasaman. Kemudian barulah dimasukkan ke dalam sarkofagus atau peti mayat. Ya mungkin dari kalian ada yang masih penasaran tentang proses mumi ini, nanti kalian bisa tuh request di kolom komentar, oke? Nah, di Grand Egyptian Museum tadi itu disemayamkan ada banyak Firaun Bun. Salah satunya Amenhotep IV, Ramses III hingga Ramses II. FYI aja nih ya Bun. Ramses II ini terkenal amat keji dan diperkirakan hidup waktu zaman Nabi Musa alaihissalam. Buat kalian yang mau bahas tentang Ramses kedua ini bisa komen di bawah ya. Nah Bun, di museum itu juga disemayamkan Raja Mesir termuda yang waktu itu usianya baru 9 tahun. Dia bernama Tutankhamun yang memimpin pada masa 1333 sebelum Masehi. Waktu penemuan makamnya ini sih ada cerita mistis. Jadi Bun, di dalam makam ini ditemukan koleksi artefak yang besar. Meskipun punya lebih dari 5.000 artefak, makam ini sudah tidak lagi utuh. Setidaknya pernah terjadi 2 kejadian berupa perampokan setelah pemakaman sang Raja Tutankhamun ini. Everything was still in place. Jadi tuh gini, sejak kecil tuh Raja Tutankhamun ini dinamai Tutankhaten yang berarti jelmaan Aten karena kepercayaan ayahnya pada dewa bernama Aten. Sebelum orang tua Raja Tut menyembah dewa Aten atau dewa matahari pada mitologi Mesir, ayah Raja Tut ini dinilai sesat karena raja-raja sebelumnya menyembah dewa Amon
Aten sama Amon. Ayahnya memerintahkan dengan sembarangan. Akibatnya itu rakyat kelaparan dan perang terjadi di mana-mana. Setelah kematian ayahnya ini, penyembahan terhadap dewa Aten tadi langsung ditinggalkan. Tutankhamun harus menggantikan ayahnya sebagai raja di usianya yang masih 9 tahun. Jadinya nggak heran kan, kenapa harta karunnya banyak, ya kan? Di usia semuda itu Raja Tut harus mengemban tugas berat, yakni memimpin Mesir yang sedang dalam kondisi kacau balau. Ya kan, perang di mana-mana, kelaparan, ya kan? Hingga umur 16 tahun Raja Tut ini memiliki penasehat yang kuat yang membantunya memerintah kerajaan. Akhirnya dirinya sadar bahwa kehancuran kerajaan ini bersumber dari kepercayaan sang ayah. Para peneliti berspekulasi bahwa pada tahun ketiga pemerintah Raja Tut, pergantian nama terjadi. Tut pun kembali tradisi Mesir ke awal dengan menyembah dewa Amon. Dari sinilah Bun, raja muda ini mengubah nama dari Tutankhaten menjadi Tutankhamun. Setelah mengalihkan imamnya kepada dewa Mesir Amon, dia mengutuk revolusi agama Akhenaten yang merupakan ayahnya sendiri. Selain itu, dia juga membangun kembali kuil-kuil baru berdasarkan keyakinannya sendiri. Revolusi besar terjadi, Tutankhamun ini berhasil mengembalikan kejayaan Mesir. Namun kejayaan Tut tidak bertahan lama. Dirinya diperkirakan meninggal antara usia 18 hingga 22 tahun. Beberapa abad kemudian, para arkeolog datang dari seluruh dunia untuk membuka misteri tersembunyi di City of the Dead ini. Setelah 200 tahun penggalian, arkeolog telah menemukan 65 makam tersembunyi di antara bebatuan. Tapi hanya satu yang pernah ditemukan dengan hartanya masih di dalam. Itu adalah milik Firaun Tutankhamun. Waktu itu ketika arkeolog Inggris Howard Carter membuka sarkofagus di lembah para raja atau Valley of the Kings Mesir untuk pertama kalinya pada November 1922. Jauh di dalam pegunungan di tengah labirin terowongan yang menembus batu, Carter mencapai makam Tutankhamun yang tersembunyi tepat di tengah lembah di dalam. Dia juga menemukan harta karun yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Jadi kisah penggalian makam Tutankhamun ini semakin terkenal karena kutukan Tutankhamun. Setelah penemuannya, satu persatu tim penggali makam meninggal dengan aneh dan penuh misteri. Ada apa di balik makam Raja Tut ini ya? Emang benar apa ya kutukan itu nyata? Buat kalian yang tahu tentang kutukan ini bisa kalian komen di bawah ya. Bagaimana ya dengan kisah kematian misterius mereka yang mengunjungi pembukaan makam Tut? Dikutip dari Howard Carter and the Discovery of the Tomb of Tutankhamun 1991 yang menceritakan bagaimana setelah peti itu dibuka, kematian mengikuti Carter dan timnya. Beberapa hari setelah peristiwa bersejarah itu, Carter menyuruh kurir ke rumahnya. Ketika si kurir sampai di dekat rumah, ia mendengar suara seperti tangisan manusia. Setelah tiba di depan rumah, si kurir melihat sangkar burung kenari milik Carter terbuka. Ternyata burung itu tewas diterkam ular kobra. Kobra adalah simbol kekaisaran Mesir. Para raja biasa mengenakan hiasan kepala berbentuk kobra. Carter sendiri tak langsung meninggal atas pertanda buruk tadi. Namun kobra kutukan pertama sebenarnya yang terjadi adalah menimpa Lord Carnarvon. Ia adalah orang yang mendanai ekspedisi Carter dalam penggalian pemakaman Raja Tut. Jadi ceritanya tuh gini Bun, Carnarvon ini digigit nyamuk dan gak sengaja menyayat luka gigitan itu waktu dia bercukur. Terus luka itu menjadi infeksi dan meracuni darah Carnarvon. Pria tajir itu meninggal 4 bulan 7 hari setelah menyaksikan peti Tut dibuka. Saat dia meninggal di Hotel Continental Kairo, seluruh lampu di kota Kairo itu mendadak mati selama beberapa menit. Tak hanya itu, ribuan mil terpisah dari Inggris, di rumah peternakan Carnarvon, anjingnya mulai menggonggong dan melolong hingga akhirnya binatang yang malang itu terkapar dan mati. Mistis kan?
Ada nih teori lain nih Bun, yang mengatakan kalau kematian Lord Carnarvon tadi bisa jadi karena bakteri dan jamur yang tumbuh di kamar persemayaman. Jamur dan bakteri itu diduga tumbuh di sana. Karena ketika seorang Firaun mati, ia digubur bersama harta bendanya dan makanan untuk bekal akhirat. Waduh, kalau setahu kita bekal akhirat itu cuma amal kan Bun? Iya gak sih? Jadi jamur itu diteliti di lab gitu loh Bun, dan memang benar kalau mumi itu mengandung jamur, di antaranya Aspergillus niger dan Aspergillus flavus. Kedua jamur itu mengakibatkan gangguan pernapasan hingga pendarahan di paru-paru. Namun teori ini banyak dibantah juga sih. Masalahnya tak ada pengunjung atau arkeolog yang mati karena keracunan jamur. Seorang profesor epidemiologi University of Hawaii yang bernama F.D. Wolfmiller mengatakan penyebab Lord Carnarvon mati ini bisa jadi kondisi Mesir di tahun 1920-an yang jorok dan kotor. Kejadian inilah yang memunculkan rumor bahwa makam sang raja dilindungi oleh kutukan. 2 hari setelah kematian Carnarvon, jasad mumi Raja Tut pun diperiksa dan ada bekas gigitan di pipi kiri yang sama persis dengan gigitan nyamuk pada wajah Carnarvon. Ya mungkin hal ini bisa aja dianggap sebagai kebetulan, ya nggak sih Bun? Konon katanya sih gini, mereka yang hadir di pembukaan resmi peti mati milik Raja Tut pada tanggal 16 Februari 1923 itu meninggal tak lama setelahnya. Hal itu diperkuat dengan salah satu pintu tempat pemujaan dalam makam yang bertuliskan hieroglif atau ukuran suci yang berbunyi, mereka yang memasuki makam suci ini akan lekas dikunjungi oleh sayap-sayap kematian. Ternyata bukan hanya Lord Carnarvon saja yang ditimpa petaka. Rentetan kematian tidak wajar orang-orang yang hadir pada pembukaan makam pun terjadi. Tidak lama setelah kepergian Carnarvon, seorang arkeolog lain bernama Arthur Match yang juga salah satu anggota ekspedisi terjatuh dan mengalami koma saat dirinya berada di Hotel Continental setelah dirinya mengeluh kelelahan. Tak lama kemudian dia meninggal di tahun 1928 dan hal itu tentunya mengejutkan seluruh staf ekspedisi medis dan dokter setempat. Di tahun berikutnya tentunya 1929, sekretaris Howard Carter yang bernama Richard Bethel ditemukan tewas dibekap di tempat tidurnya akibat gagal jantung 4 bulan setelah menemukan pemakaman itu. Ayah Richard pun juga ditemukan tewas karena bunuh diri 7 bulan setelah kematian anaknya. Dia meninggalkan surat wasiat yang menyatakan bahwa anaknya mati karena kutukan Raja Tut. Nah, ketika akan dimakamkan pun, kereta pembawa jenazah ayah Richard pun menabrak seorang anak berusia 8 tahun dan langsung anak kecil itu tewas di tempat. Kematian pun terus berlanjut, Bun. Teman dekat Carnarvon yang bernama George Gould pun melakukan perjalanan ke Mesir ketika dia menyadari nasibnya. Sebelum meninggalkan pelabuhan menuju ke Kairo, dia melihat makam Raja Tut. Keesokan harinya dia terserang demam tinggi dan dalam kurun waktu 12 jam dirinya juga meninggal. Ternyata kutukan itu juga menimpa istri Carnarvon, yakni yang bernama Lady Carnarvon. Dirinya juga meninggal karena kematian yang tidak jelas. Saudara tiri laki-laki Lord Carnarvon tewas bunuh diri ketika dirinya menjadi gila. Setelah menimpa keluarga Carnarvon, bangsawan Mesir Ali Fahmi Bey pun meninggal 10 Juli 1923 karena ditembak istrinya sendiri. Kemudian ada juga Sir Archibald Douglas Reid, radiolog yang meng-X-ray mumi Tut, meninggal di tanggal 15 Januari 1924 karena penyakit misterius juga. Dan Sir Leicester, Gubernur Jenderal Sudan, meninggal pada 19 November 1924. Dia dibunuh ketika sedang menyetir di Kairo. National Geographic pun sudah mencatat ada 6 dari 26 orang yang meninggal 10 tahun setelah peti itu dibuka. Ngeri ya, Bun? Menurut kalian gimana? Apakah kutukan itu benar nyata? Coba kalian tambah di bawah ya.
Howard Carter sang arkeolog sendiri tidak percaya tentang adanya kutukan Firaun muda itu, hingga dirinya meninggal karena terserang kanker darah. Ia meninggal pada Maret 1939 di usia 64 tahun, 20 tahun setelah membuka makam Raja Tut. Memang sih Bun, kalau rumor kutukan itu sudah berkembang sejak pertama kalinya peti dibuka. Konon nih, di tahun 1699 ada seorang pelancong dari Polandia membawa 2 mumi di Alexandria. Ia kemudian berlayar membawa 2 mumi itu. Si pelancong 2 nih tiba-tiba melihat 2 sosok hantu dan perjalanan pun terkendala karena adanya badai. Tapi anehnya nih Bun, badai itu baru berhenti setelah si pelancong membuang 2 mumi tadi di laut. Cerita ini dikuatkan dengan tulisan yang terpahat di salah satu makam Firaun. Jadi di makam Firaun Ankh-Tvi itu ada tulisan yang seperti himbauan gini. Penguasa yang merusak peti ini, persembahannya tak diterima oleh Hemen atau dewa, dan penerusnya tidak akan meneruskan. Ih, ngeri ya Bun. Kadang-kadang ada contoh kutukan kuno asli yang muncul di dalam atau di peti sebuah makam. Seperti dalam kasus Mastaba Kentika Ihkeki dari dinasti ke-6 di Saqqara. Ini tampaknya ditunjukkan kepada paraka atau kalau di sini istilahnya kayak kiai, iman atau pendeta gitulah ya Bun. Tulisan senada yang di peti Kentika Ihkeki itu begini. Semua orang yang memasuki peti matiku mengacaukan akan ada pengadilan. Ia akan menemui akhirnya, aku akan menggorok lehernya seperti burung, aku akan menghantuinya. Siapa yang berani buka? Jadi sang pakar masjid dari American University di Kairo, Salima Ikram, mengatakan kalau tembok di Giza dan Saqqara memang ditulisi ancaman. Mereka biasa mengancam orang yang merusak dengan murka para dewa, atau mati dikoyak buaya, singa, kalajengking, atau ular. Begitulah kata Ikram seperti dikutip dari National Geographic. Menurut Ikram sendiri, kutukan itu diciptakan sebagai sistem pengamanan primitif. Ancaman kutukan ini berguna untuk menghalau orang yang merusak atau mencuri makan, termasuk harta karun yang mungkin saja bisa dijarah ataupun dibobol maling, sehingga diharapkan mumi atau jasadnya itu benar-benar masih utuh. Hingga sampai saat ini kutukan Firaun masih dipercaya banyak orang. Bahkan berbagai film dan cerita mempopulerkan kutukan ini. Kayak film The Prince of Egypt, The Mummy, Agora, Exodus, Gods and Kings, hingga Tutankhamun tahun 2016. Udah pada nonton belum nih Bun? Coba kalian cerita di bawah ya kalau sudah nonton. Jauh di dalam kuburannya, di ruang pemakaman, mumi Raja Tut ini disemayamkan dengan topeng emas dengan jenggot yang terbuat lebih dari 200 pon emas murni, di mana ini menjadi ikon mumi Firaun paling terkenal di Mesir. Hingga kini makam beserta jasadnya dan juga lebih dari 5.000 artefak yang tak ternilai harganya termasuk patung emas masih dalam pusat penelitian. Tidak seperti Kamilau topeng emas yang terpahat pada sarkofagus mumi Raja Tut, Firaun muda terkenal ini ternyata lahir dalam keadaan cacat. Menurut data penelitian, Tutankhamun ini memiliki gigi yang maju, kaki bengkok, dan pinggul seperti perempuan. Lukisan-lukisan yang ditemukan di makam juga menunjukkan kalau Tutankhamun ini lebih banyak duduk ketimbang berdiri. Hal ini seolah diperkuat dengan dipertemukan 130 batang penyangga di sekitar harta karun di dalam makam sang raja. Temuan ini mendukung dugaan bahwa Raja Tut ini memerlukan tongkat untuk berjalan. Selain itu, hasil uji DNA menunjukkan bahwa ayah Raja Tut itu meningkai saudaranya sendiri, sehingga terjadilah perkawinan incest atau perkawinan sedarah, dan perkawinan ini menyebabkan kondisi Raja Tut cacat dan sangat lemah gitu Bun. Jadi kalau kita membahas kematiannya, ternyata penyebab kematiannya ini masih menjadi misteri hingga kini. Dan ada beberapa dugaan penyebab Firaun terkenal ini meninggal. Makam yang sempit dan kurang megah membuat para peneliti menduga bahwa Raja Tut ini dimakamkan secara tergesa-gesa. Ada pula yang menduga kalau ia itu dibunuh oleh musuhnya dan langsung dimakamkan dengan pengawetan yang terburu-buru.
Di mana pada tahun 2013 ada bernama Chris Naunton, pakar sejarah Mesir kuno dan direktur Egypt Exploration Society, menemukan dugaan bahwa Raja Tut ini mati karena kecelakaan. Hal ini didasarkan pada hancurnya tulang rusuk dan pinggul mumi Tutankhamun. Jadi pada masa itu sering terjadi perang dan Firaun biasanya berada di kereta kuda. Jadi dari faktanya ini ditarik kesimpulan jika Firaun ini terjatuh dari kudanya hingga menyebabkan tewas. Namun, penelitian terbaru ini mematahkan dugaan kecelakaan itu. Keadaan Firaun yang cacat tidak memungkinkan Firaun untuk berkuda. Kemungkinan besar Raja Tut ini meninggal karena tubuhnya yang lemah, ditambah adanya penyakit bawaan genetik. Pada penelitian ini juga ditemukan adanya kemungkinan Raja Tut ini meninggal karena terjangkit malaria. Oke bun, cukup sekian buat pembahasan tentang Raja Tutankhamun ini. Cukup panjang ya bun. Tapi terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like jika kalian suka video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian gak ketinggalan update video dari Cerita Mora. Saya Tafika pamit, bye.